saling mendoakan di antara kita. Jawablah, jawablah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anak yang cantik dan juga ganteng. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat! Sudah sarapan atau belum nih? Alhamdulillah. Kalau sudah, berarti anak-anak sudah siap mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Anak-anak, sarapan itu sangat penting ya, karena selain sebagai sumber energi, sarapan dapat memberikan dampak yang positif untuk proses pembelajaran di sekolah, baik proses berpikir, sikap, hingga perilaku. Orang yang sarapan sebelum pergi ke sekolah tentunya memiliki semangat, energi, dan ceria. Nah, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama ya. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Terima kasih ya karena sudah memimpin doanya. Anak-anak, apakah hari ini semuanya hadir atau ada yang tidak hadir? Oke, baik. Semuanya hadir ya. Bagus sekali. Sebelum pembelajaran dimulai, pastikan kalian memakai seragam yang rapi, siapkan alat tulis, buku paket, dan kalau ada sampah di sekitar anak-anak, silakan dibuang terlebih dahulu ya ke tempat sampah, supaya anak-anak dapat belajar dengan nyaman. Anak-anak, siapa di sini yang tidak suka pelajaran PPKN? Ternyata ada satu ya yang tidak suka pelajaran PPKN. Dahulu, ibu juga tidak suka pelajaran PPKN dan selalu menghindari pelajaran PPKN. Namun, lama-kelamaan ibu menyadari, semakin ibu menghindari pelajaran PPKN, nilai ibu semakin turun dan nilai ibu semakin buruk. Apalagi pelajaran PPKN diajarkan sampai perguruan tinggi. Dan buktinya sekarang ibu dapat menjadi seorang guru PPKN. Oleh karena itu, anak-anak harus semangat dan sabar ya dalam belajar. Oke, supaya anak-anak makin semangat belajarnya, kita nyanyi bersama-sama yuk. Ikuti ibu ya. 1, 2, 3. Kalau kau ingin cerdas, yuk belajar. Kalau kau ingin pintar, yuk belajar. Kalau kau ingin cerdas, kalau kau ingin pintar, ayo giat belajar dan berdoa. Kalau kau ingin cerdas, yuk belajar. Kalau kau ingin pintar, yuk belajar. Kalau kau ingin cerdas, kalau kau ingin pintar, ayo giat belajar dan berdoa. Hore! Oke, baik. Sepertinya anak-anak sudah semangat ya. Anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang Pancasila. Apakah ada yang masih ingat apa itu Pancasila? Ya, benar. Pancasila adalah 5 dasar negara Indonesia. Wah, hebat sekali ya anak-anak ibu. Apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan lalu benar-benar kalian pahami ya? Baiklah anak-anak, sekarang kita fokus ya. Perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira ini gambar apa? Ya, betul Aisyah. Ada lagi? Pintar sekali. Ini adalah gambar orang yang sedang melintasi jalan raya ya. Ada yang pernah melintasi jalan raya? Ada ya. Selain gambar tadi, ada pepatah yang berbunyi, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Pepatah ini menggambarkan tentang kewajiban untuk menaati aturan atau hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nah, anak-anak, pepatah dan gambar tadi ada kaitannya loh dengan pelajaran hari ini. Siapa yang tadi malam sudah membaca buku, pasti tahu. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa? Ya, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang norma. Namun, sebelum kita melanjutkan pembelajaran, terlebih dahulu anak-anak harus mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan membaca, diharapkan peserta didik dapat memahami pengertian norma dengan baik. Yang kedua, melalui video pembelajaran ini, diharapkan peserta didik dapat memahami macam-macam norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dengan baik. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi kelompok, diharapkan peserta didik dapat menjelaskan arti penting norma
dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik dan benar. Baiklah anak-anak, silakan buka dan baca buku halaman 34, bab 2 tentang norma dan keadilan. Namun hari ini kita hanya akan mempelajari tentang norma dan macam-macam norma ya. Ibu akan beri waktu selama 1 menit untuk membaca buku. Kalau waktunya sudah habis ya, siapa yang dapat menjawab pertanyaan ibu, maka akan ibu kasih nilai tambahan. Silakan angkat tangan ya. Sudah siap semuanya? Baik, pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan norma? Wah, banyak sekali ya yang ingin menjawab. Baiklah, karena Aisyah lebih dahulu mengangkat tangan, maka silakan Aisyah untuk menjawab. Bagus sekali. Ada lagi? Ya, silakan Zidan. Pintar sekali. Benar ya anak-anak yang sudah dijawab oleh teman kalian tadi, bahwa norma adalah aturan atau ketentuan yang berisi perintah, larangan, dan sanksi yang mengatur kehidupan masyarakat dan digunakan sebagai pedoman, tatanan, serta pengendali tingkah laku. Norma yang akan kita pelajari hari ini ada 4, yaitu ada norma kesusilaan, norma kesopanan, norma hukum, dan norma agama. Yang pertama, norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan standar perilaku yang dianggap baik dan benar dan berhubungan dengan moral serta sikap. Norma ini bersumber dari hati nurani manusia. Contohnya jujur, tidak menyakiti orang lain. Supaya anak-anak lebih paham, kita simak video berikut yuk. Berapa Bu semuanya Bu? 30.000 Mas. Nih, nomornya berapa? Anak-anak, video tadi merupakan pelanggaran norma kesusilaan, yaitu memberikan uang dengan tangan kiri dan melemparnya. Sanksi yang didapat ialah penyesalan, rasa tidak tenang, dan rasa bersalah. Yang kedua, norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia di dalam masyarakat, yang bersumber dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat. Contohnya seperti memakai pakaian yang sopan dan rapi, kemudian menghormati orang yang lebih tua, dan supaya lebih paham, kita simak video berikut. Idemu emang bagus banget. Daripada sandalku yang tadi, butut bang. Tapi dosa nggak tuh? Ambilin aja, pikirin santai aja lah. Tambah dari sandal baru. Mas, Mbok ya kakinya itu diturunkan kalau makan. Nah, enggak bro? Yo, kita nyanyi aja. Kejadian tersebut merupakan pelanggaran norma kesopanan, yaitu makan sambil berbicara dan mengangkat kaki. Sanksi yang didapatkan ialah dicela, ditegur, bahkan dihina. Yang ketiga, norma agama. Norma agama merupakan suatu kaidah atau peraturan yang bersumber dari wahyu Tuhan. Contohnya beribadah dengan baik, mengajak kebaikan. Supaya anak-anak lebih paham, kita simak video berikut yuk. Allah. Sudah azan. Nonton ini aja dulu. Sudah waktunya salat asar. Anak-anak, video tadi merupakan contoh pelanggaran norma agama, yaitu menolak ajakan untuk beribadah. Sanksi yang didapatkan berupa dosa, dan bagi mereka yang mengajak kebaikan, mendapatkan pahala. Yang keempat, norma hukum. Norma hukum merupakan peraturan hidup yang dibuat oleh negara, bersifat memaksa dan memiliki sanksi yang tegas. Selain itu, norma hukum juga tertulis di dalam undang-undang yang sudah disahkan. Contohnya seperti menaati lalu lintas, taat membayar pajak, dan supaya anak-anak lebih paham, kita simak video berikut. Dimarah sama siapa? Dimarah sama bapaknya? Udah pulang aja. Iya, nggak usah pulang. Kamu ke kosnya? Mau di sana? Iya. Iya, nanti Om anterin. Mau takut, saya takut. Sama siapa? Takut, maaf. Iya. Udah. Nah, iya, sekali. Enggak mau ini. Anak-anak, kejadian tersebut merupakan pelanggaran norma hukum, yaitu seorang anak yang tidak memakai helm dan tidak memiliki surat izin mengemudi. Sanksi yang didapatkan bisa berupa denda ataupun yang lain sebagainya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama
Ada Aisyah, Aulia, Dafa, dan Zidan. Silakan kalian duduk di sebelah kanan ibu. Kelompok kedua ada Naila, Dimas, Santi, dan Satria. Silakan kalian duduk di sebelah kiri ibu. Kalau semuanya sudah siap, kalian diskusikanlah pertanyaan berikut. Apa arti penting norma dalam kehidupan bermasyarakat? Silakan kalian buka buku halaman 35 sebagai referensi dan diskusikanlah dengan teman sekelompok ya. Ada yang ingin ditanyakan atau ada kendala lain? Jika tidak, Ibu akan memberi kalian waktu 3 menit untuk mendiskusikannya. Anak-anak, waktunya sudah habis ya. Setelah ini, kita akan melihat hasil diskusi dari masing-masing kelompok. Kita akan mulai dari kelompok pertama. Silakan kelompok pertama menyampaikan hasil diskusinya. Oke, baik. Beri tepuk tangan untuk kelompok pertama. Selanjutnya, kita akan melihat hasil diskusi dari kelompok kedua. Silakan kelompok kedua menyampaikan hasil diskusinya. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Wah, jawaban kalian bagus-bagus ya. Jadi benar ya, bahwa norma itu sangat penting karena norma sebagai pedoman dalam bertingkah laku, menjaga kerukunan anggota masyarakat, dan sebagai sistem pengendalian sosial. Jawaban kalian sudah tepat ya, maka kelompok 1 dan kelompok 2 mendapatkan nilai yang sama. Luar biasa. Baiklah, untuk mengukur pemahaman kalian tentang pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan kalian kuis. Silakan kalian salin link berikut dan kerjakan soalnya ya. Baiklah, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Tugas yang pertama, tugas individu. Tugas ini ialah mengerjakan soal pada link yang sudah Ibu siapkan. Kemudian, untuk batas pengumpulannya, Ibu akan tunggu sampai besok pukul 12 siang. Jika lewat dari waktu yang sudah ditentukan, maka tidak akan Ibu terima. Tugas yang kedua yaitu tugas kelompok. Tugasnya, buatlah video contoh perilaku yang sesuai dan tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat ya. Untuk ketentuan-ketentuan lainnya, silakan kalian baca berikut. Baiklah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menanyakan kembali tentang pelajaran yang baru saja kita pelajari ya. Kira-kira ada yang masih ingat apa saja contoh norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat? Ya, betul, menaati lalu lintas, jujur, berbuat baik. Ada lagi? Beribadah dengan baik. Bagus sekali anak-anak Ibu, luar biasa. Pesan Ibu di rumah harus diulang kembali ya pelajaran yang sudah kita pelajari hari ini supaya tidak lupa. Paham anak-anak? Anak-anak, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil pada pelajaran hari ini adalah norma merupakan ketentuan atau aturan yang berisi perintah, larangan, dan sanksi yang mengatur kehidupan masyarakat yang dipakai sebagai pedoman dalam bertingkah laku ya. Norma yang kita pelajari ada 4, ada norma apa saja anak-anak? Ya, betul. Norma kesusilaan, contohnya jujur. Kemudian, norma kesopanan, contohnya menghormati orang yang lebih tua. Norma agama, contohnya beribadah dengan baik. Dan norma hukum, contohnya
menaati aturan lalu lintas dengan baik. Oke anak-anak, ada yang ingin ditanyakan tentang pelajaran hari ini atau tentang tugas yang Ibu berikan? Sudah paham semua ya? Bagus kalau sudah paham semua. Nah, sebelum kita pulang, terlebih dahulu kita membaca doa ya, supaya pelajaran yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Silakan ketua kelas pimpin doa. Sikap berdoa. Terima kasih ya karena sudah memimpin doanya. Ibu minta maaf jika dalam penyampaian pelajaran hari ini ada kesalahan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.